Halo sahabat Bepom, udah tahu belum sih ada istilah obat bahan alam? Berdasarkan cara pembuatan, klaim penggunaan, dan tingkat pembuktian khasiat, obat bahan alam dibedakan menjadi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Yuk kita cari tahu ke masyarakat, udah pada tahu belum sih tentang 3 istilah tersebut? Saya Salam dari Badan POM dengan masnya siapa, boleh dikenalin? Perkenalkan, nama saya Zufar Ruzika Fahri, biasa dipanggil Rafa. Rafa, oke Mas Rafa. Mas Rafa pernah dengar nggak tentang obat bahan alam? Belum pernah dengar sih sebelumnya. Mbak Injil udah pernah dengar belum sih ada istilah namanya obat bahan alam? Obat bahan alam dengar. Mas Rizky udah pernah dengar belum ada istilah soal obat bahan alam? Buat pernah dengar. Kalau menurut Mbak Injil obat bahan alam sepahamnya Mbak apa sih? Sepaham aku cuman kayak rempah-rempah gitu. Oh kayak rempah-rempah. Iya. Ya, palingan kalau bahan alam cuma sekitar jamu-jamu doang. Jamu-jamu. Obat bahan alam jamu ya, misalnya. Nah, Jamu. kayak temulawak gitu kan, ginseng. Yang saya tahu itu dari ramuan kayak alami tanpa kimiawi seperti itu sih. Kalau sebelumnya Mas sudah pernah konsumsi jamu belum? Belum pernah sama sekali. Pernah. Biasanya jamu yang dibeli jamu gendong gitu atau gimana? Suka jamu gendong sama yang jamu jadi instan kayak Yang tinggal sido seduh muncul ya Pak ya? Iya. Pernah dengar nggak sih Pak kalau jamu dalam kemasan itu harus didaftarkan ke Badan POM? Setahu saya kalau emang makanan produk yang apa dikonsumsi, iya Iya. harus ada perizinan gitu. Karena kalau yang di luar Badan POM juga saya ragu untuk konsumsi. Oh. Tapi kalau jamu gendong karena dibuat sendiri, ramuannya kayak kunyit asam itu saya yakin. Yakin. Selama ini kalau misalnya Masnya konsumsi obat udah pernah mastiin ini belum sih kalau obatnya terdaftar di Badan POM? Nah, pasti dipastiin. Pastiin. Ah. Dilihatnya dari apa ya Mas? Dilihat dari kemasannya masih ada. Kemasan. Ah, Apanya tuh Mas yang dilihat di kemasannya? ya kayak contoh misalkan obat-obat di warung gitu kan, ada tulisannya gitu. Oh, dari nomor izin edar gitu-gitu ya Mas? Iya. Nah, Mbak Ijil udah pernah dengar belum sih kalau obat bahan alam itu sebenarnya ada 3 golongan. Selain jamu, ada obat herbal terstandar sama satu lagi fitofarmaka. Udah tahu belum bedanya apa? Belum. Belum pernah tahu ya. Jadi selama ini memang taunya ada jamu tapi nggak tahu 3 golongan lain ya. Nah, sahabat Bepom, ternyata masih banyak nih yang belum paham dan mengerti tentang obat bahan alam. Penasaran kan seperti apa? Yuk simak langsung penjelasannya. Ya, baik, selamat datang Mas. Terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Kalian ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, bisa diperkenalkan dulu mungkin Mas ke sahabat Bepom sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Randi Ari Putra. Saya sehari-hari bertugas di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai evaluator produk. Wah, baik, sebagai evaluator ya. Jadi memang sudah terlihat nih kalau sehari-hari pekerjaannya memang Yang evaluasi. diurusin tiap hari sebagian besar terkait produk sih. Baik. Tes sama produk. Oke, baik, keren. Nah, mungkin sahabat Bepom sekalian udah penasaran nih, sebetulnya obat bahan alam itu apa sih, Mas? Oh, obat bahan alam ya? Iya. Obat bahan alam itu kalau di peraturan BPOM ya, itu definisinya bisa berupa bahan atau ramuan bahan. Ramuan bahan ini bisa campur-campur ya, jadi bisa ada dari tanaman, bisa dari hewan, dari mineral juga bisa, atau campuran dari bahan-bahan itu yang digunakan secara tradisional maupun di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi sudah digunakan turun-temurun ya untuk obat bahan alam ini. Seperti itu. Baik, jadi memang terbuat dari bahan alam sendiri sesuai sama definisinya ya, Mas ya. Nah, kemudian apa aja sih Mas yang termasuk dari obat bahan alam itu? Nah, obat bahan alam sama ini kalau di peraturan kita juga ada definisinya. Jadi semacam penggolongan ya, ada 3 secara garis besar. Pertama kita sebutnya jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, kemudian ada fitofarmaka. Kalau jamu ini sudah sangat dikenal ya di Indonesia ya, karena sudah dari zaman dulu nih kita pakai. Jadi kalau jamu itu obat tradisional yang sudah kita pakai turun-temurun. Kemudian pembuktian ilmiahnya itu istilahnya kayak apa ya? Khasiatnya itu kita dapat dari empiris, data empiris yang sudah turun-temurun, kemudian dari naskah-naskah kuno. Dan kalau sekarang sudah ada farmakope herbal juga ya, jadi kita dapat datanya dari sana. Kemudian kalau OHT itu di atas jamu, nah itu dia mungkin lebih tinggi dibanding jamu karena selain sudah digunakan empiris juga, ada juga beberapa yang sudah diuji praklinik atau uji keamanan ya secara praklinik. Kemudian ada lagi namanya fitofarmaka. Nah kalau fitofarmaka ini selain uji praklinik, dia juga sudah diuji kliniknya gitu. Jadi lebih aman dan terjamin.
Oh, jadi memang ada 3 penggolongan ya Mas, jamu, obat herbal standar, dan Sama juga fitofarmaka. Nah, tadi sempat disebut-sebut kalau yang membedakan itu ada uji praklinik dan uji klinik. Perbedaannya apa sih Mas? Nah, kalau uji praklinik sendiri itu bahasa gampangnya nih, itu uji yang dilakukan pada hewan uji ya. Jadi biasanya kita uji ke hewan uji dulu ingin mengetahui misalnya bahan itu atau produknya aman nggak sih di tubuh kita. Terus sebatas apa nih amannya. Kemudian efikasi atau khasiatnya itu sejauh apa nih ke tubuh kita gitu. Kalau uji klinik itu data-data dari uji praklinik tadi kita pakai untuk melaksanakan uji klinik di manusia. Jadi subjek ujinya sudah bukan hewan nih, tapi ke manusia. Gitu sih lebih kurang perbedaannya ya. Baik. Jadi memang dari data uji praklinik ini juga akan berguna untuk sebagai gambaran dari uji kliniknya nanti gitu ya Mas ya. Oh baik, berarti uji praklinik dan uji klinik ini memang sangat penting untuk menjamin keamanan dan kemanfaatan produk yang mau didaftarkan dari obat bahan alam itu ya Mas ya. Ngomong-ngomong tadi berarti kan untuk obat bahan alam ini memang harus ada uji praklinik dan uji klinik untuk menjamin kemanfaatan dan keamanannya yang harus didaftarkan ke Badan POM ya Mas ya. Iya, Nah betul. itu bagaimana sih cara pendaftaran produk tersebut? Kalau untuk daftarin obat bahan alam ya, mau itu jamu, OHT, ataupun fitofarmaka itu sahabat BPOM bisa mengakses website ya. Kita punya website sendiri namanya asrot, asrot.pom.go.id. Nah itu bisa diakses di sana. Nanti banyak kok info terkait dokumen apa aja yang diperlukan, kemudian tahapan prosesnya, lalu biayanya berapa, itu ada semua di sana. Baik, Gitu. bisa Jadi didaftarkan. bisa diakses aja di sana. Untuk produk yang didaftarkan di Asrot ini hanya obat bahan alam aja atau gimana Mas? Untuk Asrot sejauh ini sih bisa obat bahan alam, bisa juga suplemen kesehatan ya. Seperti itu. Oh, iya. Untuk siapa saja sih Mas yang bisa memproduksi dari obat bahan alam tersebut? Oh, yang bisa membuat berarti ya. Umumnya sih kita menggolongkan ada 3 penggolongan lagi nih kalau industrinya ya. Kita bilangnya ada UMOT, ada UKOT, sama ada IOT ya. Jadi belakangnya OT nih, tapi depannya kan ada UM, ada UK sama IOT. Nah, UM ya, UM itu usaha mikro obat tradisional. Mikro karena kan memang dia paling sederhana ya, paling kecil. Jadi pembedanya adalah dia biasanya sediaan yang bisa dibuat itu jauh lebih sederhana. Misalnya kalau orang dulu teh kenal sediaan namanya tapel, tilis, parem, cairan obat luar, ya pokoknya yang simple-simple itu biasanya kita arahkan untuk daftar di industri UMOT gitu. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi itu namanya UKOT atau usaha kecil obat tradisional. Nah itu lebih luas lagi sediaan yang bisa dibuat. Jadi selain yang tadi tapel, tilis, parem itu dia juga bisa bikin sediaan lain, tapi kecuali tablet sama effervescent. Kecuali tablet dan Nah, itu karena 2 sediaan itu kan termasuk high teknologi ya, jadi butuh mungkin invest mesin yang lebih canggih gitu. Jadi UKOT sebatas di situ, kecuali tablet sama effervescent. Kalau saat yang paling tinggi itu ada namanya IOT atau industri obat tradisional. Nah itu dia semua sediaan bisa diproduksi di IOT. Gitu. Termasuk yang sudah disebutkan sebelumnya di UKOT maupun UMOT ya Mas ya. Baik. Itu yang membedakan dari UKOT, UMOT, dan IOT. Dilihat dari produk sediaan seperti apa yang diproduksi seperti itu ya Mas. Nah kemudian apakah ada perbedaan yang bisa terlihat oleh masyarakat gitu dari tadi kita sebut jamu, OHT, dan FF atau obat herbal standar dan fitofarmaka tersebut? Bisa nggak sih masyarakat tuh tahu bedanya di mana? Kalau mungkin dari uji praktik dan uji klinik kan mungkin masyarakat sebagai konsumen belum tahu nih. Tahu ya dari BPOM biasanya ya. Nah, untuk masyarakat nih kalau mau lihat, dia bisa lihat dari kemasan luar ya. Itu paling gampang sih kita lihat dari logo. Kalau mungkin kalau di obat ada logo obat keras, obat bebas gitu kan. Tapi kalau di obat bahan alam pun juga ada nih, ada 3 macam logo. Pertama logo jamu, logo OHT, sama logo fitofarmaka. Nah bedanya kalau logo jamu itu bentuknya kayak ada ranting sama ada daun-daun, terus ada lingkaran warna hijau. Warna hijau. Terus kalau OHT itu bentuknya kayak daun, ada tulang daun ya, ada 3 itu sama di dalam lingkaran juga. Kalau fitofarmaka juga bentuknya tulang daun tapi
lebih lebih besar dan Lebih sama besar. dalam lingkaran juga. Nah, itu Oh, nanti kalau mau gitu. gampang lihatnya posisinya biasanya di kiri atas ya dari produk. Kiri atas dari produk. Ah. Namanya ya Mas? Namanya ada logo, di bawahnya ada nama juga ya. Kemudian juga bisa cek dari nomor edar. Nanti iya, kelihatan ke nomor situ edar. pembedanya. Baik. Jadi masyarakat sebagai konsumen ini bisa tahu ya apakah yang dikonsumsi itu termasuk jamu, obat herbal Iya. terstandar atau fitofarmaka. Mungkin nanti logonya juga bisa dilihat Ya, di nanti video bisa, ini bisa akan ditampilkan ya. dibantu tampilkan. Baik. Nah, kalau untuk tadi sempat disinggung soal nomor izin edar ya Mas. Iya. Apakah ada ketentuan tertentu terkait nomor izin edar itu? Nah tadi kan ngelihat dari luar ya, dari kemasan nih ada logo, ada nomor. Kalau logo tadi ya seperti yang saya jelaskan, kalau yang nomor itu gampangnya kalau obat, kalau golongan jamu ya, ada dua macam nih, ada TR sama TI. Kalau TR itu untuk obat tradisional yang didaftarkan lokal. Kemudian kalau TI itu yang didaftar produk impor. Impor. Nah, ada TI dan TR diikuti oleh 9 digit angka. 9 Itu digit. urutan nomor registrasi ya untuk obat tradisional jamu. Kemudian kalau obat OHT itu depannya HT. Kalau tadi jamu kan TR atau TI, kalau OHT depannya HT. Sama diikuti 9 angka juga. Kemudian kalau fitofarmaka itu di depannya FF. Di depannya sama belakang juga 9 angka. Jadi lebih kurang seperti itu susunan nomor registrasi. Jadi dilihat dari nomor izin edarnya pun berbeda ya. Iya, Sahabat betul. Bepom harus paham nih kalau untuk jamu ada TR dan TI yang membedakan dari mana apakah produk itu impor atau diproduksi di dalam negeri. Kemudian kalau untuk obat herbal ada kode di depannya HT, sementara untuk fitofarmaka FF dan ketiga-tiganya diikuti 9 angka ya Mas Iya, ya. betul. Baik, nah sahabat Bepom harus ingat nih jangan sampai lupa untuk membedakannya. Kemudian jadi mulai tergambar ya Mas kalau memang jamu obat herbal terstandar dan fitofarmaka itu adalah berbeda dari persyaratannya, cara pembuatannya dan yang betul, lain-lain ya iya. Mas. Baik, informasinya sangat bermanfaat sekali, bisa sangat dinikmati oleh masyarakat dan sahabat Bepom semua yang menonton. Terima kasih banyak ya Mas atas kesempatannya Makasih kali juga ini. sudah diundang. Baik, mungkin ada pesan-pesan nih untuk masyarakat atau sahabat Bepom sebagai konsumen harus apa sih terhadap produk-produk yang beredar? Oke. Kalau kita di Bepom punya slogan ya, jadi sebelum beli obat, makanan, atau apapun lah produk yang di bawah pengawasan Bepom, tolong untuk namanya cek klik. Cek klik, Nah, oke. Ada K itu kemasan, L itu label, I-nya izin edar, K yang terakhir itu kedaluarsa. Jadi cek dulu kemasannya nih, ada yang penyok nggak, ada yang bocor nggak gitu. Jadi jangan asal beli produk nih. Kemudian cek labelnya. Tadi label kita sudah belajar sedikit, ada logo, ada nomor edar, dan jangan lupa nih cek juga komposisinya. Kalau di herbal kan selain tadi dari tampilan depan kita juga perlu tahu ya isinya apa, Betul. khasiatnya apa, cara pakai itu juga cek di labelnya. Kemudian tadi KLI izin edar, kita juga perlu cek tuh tadi ya izin edarnya TR atau TI, kemudian OHT-nya HT atau FF. Kemudian terakhir yang K terakhir kedaluarsa itu juga dicek expire kapan. Jangan sampai nanti kita beli produknya sudah mendekati expire atau bahkan mungkin sudah expire gitu. Jadi harus cek juga keamanan si produk dari expire-nya seperti itu. Wah, menarik sekali. Jadi memang sudah ada cek klik ini ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Nah, ada nggak sih Mas cara supaya sahabat Bepom ini bisa menerapkan cek klik sehari-hari dengan lebih mudah gitu? Ada. Sekarang kan zamannya katanya industri 4.0 ya. Wah. Kita juga punya nih, kita sudah punya aplikasi namanya Bepom Mobile. Oh, keren. Itu bisa di-download atau diunduh di App Store atau di Google Play Store. Itu gampang banget karena di sana mungkin kalau kita cek manual kita harus cek nomor ya, terus cek pergi ke website dan lain-lain. Betul. Tapi kalau ini cukup keluarkan HP, buka aplikasi, kita scan, ada QR code ya, ada QR code juga selain nomor edar, bisa kita scan, nanti kelihatan tuh data-datanya, nomor edarnya apa, kemudian nama perusahaan dan lain-lain gitu. Kemudian di Bepom Mobile juga kita bisa cek data-data lain terkait perusahaan, terkait produk, dan bisa pengaduan juga ya. Misalnya kita lihat ada produk yang sudah expire atau kemasannya rusak dan lain-lain, lalu ada keluhan di konsumen, kita bisa laporkan juga bisa lewat fitur Bepom pengaduan. Mobile. Iya, lebih gampang dan lebih praktis.
Wah, keren banget. Jadi selain kita juga bisa cek izin edarnya, bisa juga untuk scan langsung barcode di Bepom Mobile Iya. tersebut ya, sama bisa ada fitur pengaduan juga ya Mas ya. Betul. Wah, keren banget. Oke, nah berarti jangan lupa sahabat Bepom untuk bisa download sekarang juga Bepom Mobile. Bisa di-download di mana aja Mas? Bisa di Google Play Store, kalau pakai iOS bisa di App Store ya Bisa berarti di ya. App Store. Wah, oke. Berarti memang sudah bisa menjangkau seluruh lapisan Iya, masyarakat betul. seharusnya ya. Nah, oke. Terima kasih banyak Mas Randi Ya, atas sama-sama, kesempatannya Shelby. dan ilmu yang sangat berharga. Sahabat Badan POM, jangan lupa untuk cek terus informasi dari kami. Sampai jumpa di case kita berikutnya.